dan terang. Dua hal yang melambangkan dampak. Garam kecil seringkali tidak terlihat mata, namun memberi rasa. Ia melarutkan dirinya hingga tak terlihat untuk memberikan dampak bagi sekelilingnya. Terang menyinarkan cahaya. Membuat keindahan terlihat dan nyata. Menyingkapkan kebenaran dan menuntun setiap orang di jalannya. Menjadi garam berarti setia dalam mengerjakan panggilan, sekalipun tidak seorang pun melihatnya. Menjadi terang berarti berani menyuarakan kebenaran, sekalipun harus menghadapi segala resiko dan tantangan. BPK Penabur Jakarta adalah lembaga pendidikan milik Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat yang berdiri pada tahun 1950 dan saat ini mengelola 80 sekolah dengan lebih dari 32.000 peserta didik. Kami memiliki program pendidikan yang holistik, tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pengembangan creativity, critical thinking and doing, collaboration, communication, serta penerapan nilai-nilai Kristiani agar mereka tidak hanya sukses dalam hidup, tetapi juga menjadi garam dan terang bagi kemuliaan Tuhan. Perintah Tuhan untuk menjadi garam dan terang menjadi dasar kami melangkah, membangun pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Iman dalam Kristus menjadi landasan utama. Saya bersyukur dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar BPK Penabur Jakarta, tempat di mana saya berkarya, mengembangkan diri, serta bertumbuh dalam iman. BPK Penabur Jakarta memiliki organisasi yang kuat, manajemen dan budaya yang baik, serta lingkungan kerja yang menyenangkan. Ilmu kami tumbuhkan sesuai dengan talenta yang dikaruniakan Tuhan bagi mereka. Pelayanan menjadi wujud syukur atas anugerah Tuhan agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Melalui iman, ilmu, dan pelayanan, kami ingin melahirkan generasi yang best. Be Tough, Excel Worldwide, Share with Society, dan Trust in God. Inilah tekad kami, dan semuanya berawal di sini, di BPK Penabur. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, di awal masa pandemi ini kita telah menunda pelaksanaan perjamuan kudus dengan harapan bahwa pandemi ini akan lekas berlalu. Tetapi kita menghadapi sebuah realitas bahwa pandemi ini terus berkelanjutan tanpa kita ketahui kapan berakhirnya. Kita telah melewati perjamuan kudus di masa Jumat Agung dan juga bulan Juli yang lalu. Majelis Jemaat GKI Maulana Yusuf dalam persidangannya tanggal 23 Agustus 2020 memutuskan untuk tidak lagi menunda pelaksanaan perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus pada bulan Oktober ini dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2020 bertepatan dengan Hari Pekabaran Injil di Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus sedunia. Perjamuan kudus dalam masa pandemi ini akan dilaksanakan dengan cara on-site atau dilaksanakan di gedung gereja, yaitu pada pukul 8 pagi dan pukul 15.30. Bagi saudara yang dapat menghadiri kebaktian tersebut, diwajibkan mendaftarkan diri melalui website GKI Maulana Yusuf, yaitu gkimy.or.id, atau mendaftarkan diri ke sekretariat gereja.
Pelaksanaan kebaktian di gedung gereja ini tentunya harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mengikuti kebaktian secara langsung di gedung gereja. Oleh sebab itu, Majelis Jemaat GKI Maulana Yusuf mengajak seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Maulana Yusuf untuk mengikuti kebaktian perjamuan kudus di rumah atau melalui live streaming. Kita menyadari bahwa kebaktian perjamuan kudus di rumah atau melalui live streaming bukanlah sesuatu yang ideal. Tetapi hal ini dapat kita tempuh dengan sama-sama menyadari dan memahami bahwa gereja harus menyesuaikan diri dengan keadaan dan kondisi yang terjadi di dunia sekarang ini. Inilah yang kita maknai sebagai perjamuan kudus partisipatif. Kami menghimbau agar saudara-saudara sekalian sedapat mungkin mengikuti kebaktian perjamuan kudus secara bersamaan di waktu yang sama. Tujuannya adalah agar tercipta kebersamaan yang menyeluruh ketika kita menjalani kebaktian perjamuan kudus ini secara bersama-sama di waktu yang sama pula. Jangan lupa bagi Bapak Ibu dan Saudara yang mengikuti kebaktian perjamuan kudus untuk dapat mengisi tanda peserta perjamuan kudus melalui tautan yang ada di website GKI Maulana Yusuf, yaitu gkimy.or.id. Agar pelaksanaan perjamuan kudus di rumah dapat berjalan lancar, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu tentang simbol roti dan air anggur. Saudara dapat menyiapkan seperti berikut. Menyiapkan simbol roti dengan roti tawar yang sudah dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang dikehendaki dan menempatkannya di wadah yang akan digunakan. Apabila karena satu dan lain hal, saudara tidak dapat menyediakan roti tawar, maka dapat menggunakan alternatif pengganti seperti roti isi dengan ukuran yang dikehendaki. Menyiapkan simbol air anggur yang dapat bervariasi macamnya. Saudara dapat menggunakan anggur merah, teh, atau air putih. Air anggur ini dimaksudkan dalam sloki atau gelas berukuran kecil yang saudara miliki di rumah. Banyaknya air anggur secukupnya saja, tidak perlu sampai penuh. Perhatikan jumlah roti dan air anggur yang disediakan agar tidak kurang dari jumlah orang yang dapat mengikuti perjamuan kudus. Tempatkan wadah berisi simbol roti dan air anggur ini di atas meja tersendiri. Ketika tiba saat pelaksanaan perjamuan kudus, maka yang melayani pembagian roti dan air anggur di rumah adalah kepala keluarga atau siapa saja yang telah mengaku percaya atau sidi dan atau baptis dewasa. Jika saudara melaksanakan perjamuan kudus ini seorang diri, maka saudara melayani diri sendiri. Susunan liturgi perjamuan kudus yang akan dilaksanakan sedikit berbeda pelaksanaannya dengan yang biasa kita lakukan. Pembagian roti dan air anggur tidak dilakukan terpisah, tetapi bersamaan. Pendeta yang memimpin perjamuan akan mengatakan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Lalu dilanjutkan dengan cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Baru setelah itu, kepala keluarga atau yang dipilih untuk membagikan mulai mengedarkan roti dan air anggur. Bila tidak ada orang lain, saudara mengambil untuk diri sendiri. Setelah mengambil roti dan air anggur tersebut, saudara menunggu aba-aba dari pendeta. Pendeta akan mengatakan, "Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah." Maka saudara di rumah ikut makan bersama. Demikian juga ketika pendeta mengatakan, "Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia, minumlah," saudara ikut minum air anggur tersebut. Setelah itu, sloki atau gelas dikumpulkan dan ditaruh di meja. Demikian penjelasan singkat untuk kita semua dalam mempersiapkan perjamuan kudus di rumah. Sama seperti perjamuan kudus sebelum pandemi,
marilah kita mempersiapkan diri sedemikian rupa sehingga kebaktian perjamuan kudus dapat berjalan dengan hikmat dan lancar walaupun dilaksanakan di rumah masing-masing. Kiranya kita semua dapat mengadakan persiapan-persiapan yang diperlukan dan tentunya saling mengingatkan untuk menyiapkan diri dalam mengikuti kebaktian perjamuan kudus pada tanggal 4 Oktober 2020 yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di GKI Maulana Yusuf, Bandung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Albertus Pati dan tim pemusik dari Komisi Pemuda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap hari jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian dari NKB 6, Patut Segenap Yang Ada. Saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Pandemi yang berlangsung telah mengubah banyak hal, termasuk pola relasi kita di tengah keluarga, teman, pekerjaan, gereja, dan masyarakat sekitar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah dengan tantangan yang ada saat ini, kita semakin bersatu dan berupaya untuk memahami satu sama lain? Dalam ibadah hari ini, kita akan merenungkan sebuah tema, saling bantu bukan saling sikut. Dalam Galatia 6 ayat 2, firman Tuhan berkata, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus."
Bila saudara seiman, hidup dalam kesatuan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Bila saudara seiman, hidup dalam kesatuan, tapi janji kepala Harun turun ke janggut dan jubahnya, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana diperintahkan Tuhan, berkat-berkatnya dicurahkan, itulah hidup selamanya. Oh betapa indahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita sama-sama merendahkan diri kita dan mengakui segala dosa kita dalam doa pengakuan dosa. Kasihanilah aku Tuhan menurut kasih setiamu, dan hapuslah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi, Bapa yang maha mengampuni, ampuni kami ya Bapa jika kami kerap kali tidak mampu untuk mengasihi keluarga kami, sesama kami, dan orang-orang di sekitar kami. Ini doa pengampunan dosa kami ya Tuhan, kiranya Kau berkenan mendengarnya. Bersihkan diriku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku Tuhan, tahirkanlah dari dosaku. Sebab sekarang ku sadari segala pelanggaranku, sedang biasa ku bergumul dengan dosaku terhadap-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kepada kita yang sungguh-sungguh menyesali segala dosa dan kesalahan kita, mari kita terima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Efesus 5 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Berdoa
Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa, kita mohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu untuk segala situasi dan segala keadaan yang boleh kami alami. Terutama ya Tuhan, karena kami yakin, kami percaya dan kami juga alami penyertaan Tuhan, cinta Tuhan, pertolongan Tuhan di tengah-tengah segala situasi apapun yang kami tempuh, yang kami alami di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, cinta Tuhan itu luar biasa. Engkau rela memberikan hidupmu, dirimu untuk kebaikan kami. Engkau menyangkal dirimu ya Tuhan, mengosongkan diri untuk kebaikan umat manusia dan dunia ini. Kami ingin belajar Tuhan, bagaimana supaya spiritualitas Kristus boleh sungguh-sungguh kami hayati di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya ya Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kuatkan kami, kokohkan kami, mampukan kami untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau dan sekaligus hidup dengan meneladani Engkau. Sehingga dimanapun kami berada, kami menjadi manusia yang kokoh, menjadi manusia yang kuat, yang senantiasa bersandar kepadamu dan menjadi berkat bagi siapapun, terutama di tengah keluarga, gereja dan masyarakat bangsa kami. Terpujilah namamu Bapa, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini pembacaan diambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang ke-13. Filipi pasal 2 ayat yang pertama hingga yang ke-13. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan,
menurut kerelaannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini tema kita adalah saling membantu, bukan saling sikut. Nah, saudara-saudara, pada saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita tahu, kita semua termasuk saya, banyak bekerja di rumah atau WFH, work from home. Saudara-saudara, seringkali ketika di rumah saya menghabiskan waktu untuk membaca buku, tetapi juga untuk webinaran. Dan ada waktu-waktu tertentu, saudara-saudara, yang saya gunakan untuk mendengarkan musik orkestra. Saya suka sekali. Orkestra adalah sekumpulan pemain musik dengan beraneka ragam alat musik. Mereka memainkan lagu-lagu yang sangat merdu. Kerjasama mereka luar biasa. Sehingga seringkali saudara-saudara kalau saya mendengarkan, saya rasanya terpesona, terkagum-kagum, terbuai di dalam kemerduan orkestra itu. Saudara-saudara, yang ingin saya katakan adalah ini. Sesungguhnya hidup saudara dan saya adalah seperti di dalam orkestra itu. Anda dan saya adalah salah satu pemain musiknya. Yang saya maksudkan dengan orkestra di sini adalah komunitas. Komunitas itu adalah keluarga, bisa gereja, bisa masyarakat atau bangsa, bisa komunitas sepak bola di mana Anda ikut serta di dalamnya. Bisa juga satu komunitas goes misalnya, atau komunitas apa saja. Di mana banyak orang berkumpul, berinteraksi, di mana semuanya itu membentuk satu kelompok atau satu persekutuan. Itu yang saya maksudkan dengan komunitas. Nah, saudara-saudara, ketika di dalam komunitas ini terjadi hubungan yang baik, di mana orang saling mengisi, orang saling melengkapi, orang saling menolong, orang saling mengasihi, orang saling mencintai, maka komunitas itu apapun dia, baik keluarga, baik gereja, baik masyarakat, baik bangsa, pasti akan disukai oleh semua orang. Gereja mula-mula, saudara-saudara, membentuk satu komunitas yang indah, yang harmonis, yang saling mengisi, yang saling mencintai, yang saling melengkapi. Apa akibatnya? Firman Tuhan katakan mereka disukai oleh banyak orang, tetapi juga disukai oleh Tuhan. Ini komunitas yang saling mengisi, melengkapi, yang saling membantu, dan saling menghibur. Tetapi saudara-saudara, bila komunitas ini semakin kuat, maka komunitas seperti ini, saudara-saudara, baik keluarga, gereja atau masyarakat, akan menghasilkan pribadi-pribadi atau individu-individu yang kuat, yang kokoh. Sehingga di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan persoalan itu, mereka kokoh. Kenapa? Karena mereka berakar dalam satu komunitas, di dalam satu keluarga, gereja, masyarakat yang kuat, yang saling mencintai, yang saling menopang, yang saling mengisi, yang saling melengkapi.
Mereka merasa dihargai. Mereka merasa dicintai. Mereka merasa diterima apa adanya. Dan orang yang merasa diterima apa adanya, dicintai, disukai, ini adalah orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukacita luar biasa. Sebaliknya saudara-saudara, orang yang hidup di tengah-tengah keluarga yang rapuh, di tengah-tengah gereja yang terpecah belah, di tengah-tengah bangsa yang terpecah belah adalah orang-orang yang seringkali mengalami kerapuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka merasa tidak dicintai, mereka merasa dilupakan. Saya pernah saudara-saudara melayani seorang anak gadis yang masuk rumah sakit karena mau bunuh diri. Padahal dia anaknya seorang kaya yang luar biasa. Ini bukan anggota GKI Maulana Yusuf. Saya datang ke dia, saya tanya, kenapa kamu sampai mau bunuh diri? Dia bilang, saya diberikan segala harta benda berlebihan oleh ayah ibu saya. Yang saya tidak dapatkan adalah cinta mereka. Saudara, cinta itu begitu penting, penghargaan, penghormatan itu begitu penting. Sehingga ketika orang memperoleh cinta, dihargai, dihormati, dia menjadi pribadi yang kuat. Tetapi saudara-saudara, ketika Anda boleh memberikan apapun kepada dia, tetapi ketika Anda tidak mencintai, tidak memperhatikan, tidak menghormati, tidak menghargai, ia menjadi pribadi yang oleng, yang rapuh, yang goyah. Seperti anak ini yang mau bunuh diri. Gereja juga begitu, saudara. Gereja yang terpecah belah, penuh dengan konflik, umatnya spiritualitasnya pasti lemah dan kering kerontang. Bangsa yang konflik, yang seringkali berkelahi, yang seringkali clash. Di sana terdapat banyak warga negara yang putus asa. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca dari Filipi tadi hendak mengatakan, ayo kita perkuat persekutuan kita. Bisa jadi itu jemaat kita, gereja kita, tapi mulai dari keluarga kita. Kita perkuat bangsa kita, kita perkuat persekutuan dimanapun kita berada. Mungkin di kampus, mungkin di kantor, dimanapun Tuhan mengutus saudara. Mulailah mengisinya dengan saling melengkapi, saling menghibur, saling mengisi, saling melayani, penuh dengan belas kasihan. Karena saudara-saudara, dengan persekutuan yang kuat itu sekali lagi, banyak orang akan menyukai komunitas keluarga, gereja atau masyarakat. Dan pada saat yang sama sekali lagi saudara-saudara, di situ muncul pribadi-pribadi yang kokoh, yang kuat, yang luar biasa tangguh. Menghadapi tantangan, masalah, persoalan apapun termasuk krisis-krisis yang kita alami di tengah-tengah multi krisis oleh karena pandemi 19 ini. Nah, saudara-saudara, ada dua hal atau dua aspek yang bisa menghancurkan sebuah persekutuan. Apapun namanya itu. Bisa rumah tangga, keluarga Anda, bisa gereja, bisa bangsa. Dua aspek ini, saudara-saudara, adalah racun, virus yang bisa menghancurkan persekutuan kita. Apa itu? Yang pertama, saudara-saudara, apatisme dan individualisme. Tidak peduli terhadap orang lain. Masa bodoh terhadap orang lain. Tidak mikirin orang lain. Nggak mau peduli apapun dengan orang lain. Yang penting aku. Dan orang-orang yang apatis ini orang-orang yang membangun tembok. Tidak peduli dengan siapapun. Anak saya pernah menegur saya, saudara-saudara. Karena saya pernah doyan banget bermain gadget. Saya kecanduan gadget.
Terus saya pakai gadget untuk menulis, saya pakai gadget untuk membaca, saya gunakan gadget untuk menghubungi segala macam. Habis waktu saya dengan gadget. Termasuk saudara-saudara, satu saat ketika saya lagi mau makan beserta dengan anak dan istri saya, pada saat makan saya sibuk main gadget. Lalu anak saya berhenti makan, dia bilang, "Papa, luangkanlah sedikit waktumu untuk kami. Jangan terlalu sibuk dengan gadget. Kami ini anak dan istrimu." Saya kaget saudara-saudara dengan teguran itu. Saya langsung matikan gadget, saya singkirkan. Lalu kemudian saya mulai berbincang-bincang. Sejak saat itu saudara-saudara, tobat saya. Tobat. Saat makan atau saat berbincang-bincang dengan istri atau dengan anak, saya nggak mau pegang gadget. Saya ingin berkomunikasi dengan mereka. Saya ingin katakan, saya tidak apatis dengan kalian. Saya menghargai kalian, saya mencintai kalian, saya menghormati kalian. Saudara-saudara, apatis itu artinya apatos, tidak punya emosi. Orang yang apatis, saudara-saudara, nggak punya emosi apapun. Kalau dia lihat orang miskin, dia lihat orang susah, dia lihat orang yang lagi kelaparan, nggak peduli. Apatis, masa bodoh. Mungkin saja saudara-saudara kita lagi naik mobil, kemudian datang orang miskin yang meminta-minta dan kita lihat dia sangat lapar, dia sudah gemetar, tapi kalau kita apatis, kita masa bodoh, kita mengeraskan hati, gak mau punya perasaan untuk membantu dia sedikit pun, itu apatis. Dan apatisme ini ada di dalam keluarga kita, saudara-saudara, ada di dalam gereja kita, ada di tengah-tengah bangsa kita. Dan ini menghancurkan kehidupan bangsa, gereja, dan keluarga. Yang pertama, saudara-saudara, ini virus pertama, apatisme dan individualisme. Apa virus kedua, saudara-saudara? Virus yang kedua adalah ini. Egoisme, selfishness, kepentingan diri sendiri. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan jangan kamu memikirkan dirimu sendiri. Kalau kita mementingkan diri sendiri, cuma memikirkan diri sendiri, saudara-saudara, efeknya apa? Kita ingin mendominasi orang lain. Kita ingin mengeksploitasi orang lain, kita ingin untuk mendiskriminasi orang lain, kita ingin merendahkan orang lain, kita ingin mengontrol orang lain, kita ingin menguasai orang lain. Dan saudara-saudara, penyakit ini ada di mana-mana. Di rumah tangga, seringkali suami ingin mengontrol istri dan anak-anaknya. Semuanya harus ikut apa kata dia. Dia akan mencintai sejauh mereka tunduk pada apa yang dia kehendaki. Di gereja berkelahi, bertempur, konflik. Kenapa? Karena ingin mendominasi, karena ingin mendiskriminasi, karena ingin mengontrol, karena ingin saling menguasai. Di tengah-tengah bangsa, bertempur, konflik, permusuhan. Kenapa? Karena ingin supremasi, karena ingin mendominasi, karena ingin menguasai. Di Amerika, orang kulit putih ingin menguasai orang kulit hitam. Di India, suku atau etnik yang dari Brahma ingin menguasai dan menguasai suku Sudra, dan ingin menguasai bahkan negara, menghantam dan menghajar agama-agama lain. Semua orang, saudara-saudara, semua orang, Anda dan saya itu, saudara-saudara, Anda dan saya itu punya spirit juga, punya kecenderungan untuk mendominasi, untuk menguasai, untuk mengontrol. Dan itu menghancurkan persekutuan, menghancurkan keluarga, menghancurkan kehidupan bangsa, menghancurkan kehidupan masyarakat. Karena apa? Kepentingan diri sendiri, selfishness, yang membuat kita ingin menguasai, mendominasi dan mengontrol orang lain. Bahkan mendiskriminasinya. Dan saudara-saudara, kecenderungan untuk mendominasi, mendiskriminasi, menguasai dan mengontrol itu, ini yang membuat kita mudah sekali diadu domba. Belanda menghancurkan kita karena kita diadu domba. Gereja-gereja hancur bukan karena
mereka setiap kelompok itu saling membenci, tidak. Hanya karena diadu domba. Banyak negara hancur baur, kenapa? Mereka tidak saling membenci sebetulnya, tetapi karena diadu domba, ada hate speech, apalagi kemudian dikasih ayat-ayat kitab suci, mereka berkelahi, mereka tidak tahu untuk apa mereka berkelahi, mereka berhantam, mereka saling memusuhi, mereka saling membinasakan. Diadu domba. Dan kita semua jadi korban. Kita semua jadi korban oleh orang yang sengaja mengadu domba kita. Hati-hati, saudara-saudara. Satu saat dalam perjalanan ke Paris di kereta api, ada seorang tua yang membawa karung besar, duduk dan di depannya ada seorang pengusaha. Lalu saudara-saudara, pengusaha ini melihat si bapak tua dengan karungnya itu, dia kemudian bertanya, "Pak, apa sih yang sebetulnya Bapak bawa dan mau kemana?" Kemudian si bapak ini mengatakan, "Oh, saya seorang petani sebetulnya. Saya ingin ke lab. Yang saya bawa adalah tikus-tikus yang saya dapat di lumbung gandum saya. Dan tikus-tikus ini akan digunakan untuk penelitian di lab. Dan saya sudah lakukan ini tahunan." Oh begitu, jadi di dalam karung itu ada tikus-tikus? Ya, ada tikus-tikus. Oke, kalau begitu boleh saya tanya satu lagi? Boleh, kata si orang tua itu. Saya tanya, mengapa sebentar-sebentar Bapak menendang karung itu? Sebentar-sebentar Bapak menendang karung itu. Kenapa? Apa yang terjadi sebetulnya? Kenapa mesti ditendang kalau ada tikus-tikus di situ? Oh iya, itu penting. Karena dengan menendang karung itu yang penuh dengan tikus-tikus, mereka akan saling berkelahi. Dan ketika mereka semua saling berkelahi, mereka lupa untuk menggigiti karung itu yang bisa membuatnya berlobang dan mereka lari. Jadi tugas saya dengan menendang karung itu adalah membuat mereka berkelahi dan saling menyikut satu sama lain dan membuat mereka lupa ada hal yang lebih penting dari itu. Saudara-saudara, cerita ini hendak mengatakan, saudara-saudara, bahwa seringkali kita juga bisa seperti itu. Kita bisa diadu domba. Kita bisa membenci orang lain bukan karena dia bersalah kepada kita. Bukan karena dia pernah melakukan hal yang jahat kepada kita. Hanya karena orang mengadu domba dan kita terpengaruh. Hati-hati. Jadi saudara-saudara, ada dua hal yang menghancurkan persekutuan. Yang pertama adalah apatisme, individualisme. Dan yang kedua adalah egoisme, selfishness. Ini dua hal ini. Dan saudara-saudara, sebaliknya yang memperkuat persekutuan adalah apa? Yang memperkuat persekutuan adalah ketika kita, kata firman Tuhan, mementingkan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Dan itu saudara-saudara, saya belajar banyak dari ibu saya. Ketika saya masih kecil, saudara-saudara, saya bersama ibu saya pergi ke pasar. Sampai di tukang kue, dia buka dompetnya, kemudian dia hitung, kemudian dia bilang, saya beli kue 5. Dia beli kue 5. Lalu kemudian kami pulang. Saudara-saudara, sesampai di rumah dia ambil piring, dia letakkan kue itu 5 itu di piring, dia di meja makan. Saya tanya, 5 ini untuk apa? Untuk semua anak-anak saya. Memang anaknya 5, saudara-saudara. Saya nomor 4. Oh, 5 ini untuk anak-anak mami semua. Ya, lo mami mana? Mestinya belinya 6 dong. Ibu saya bilang, mami gak punya uang untuk beli 6 kue. Yang bisa mami beli cuma 5 kue. Dan yang penting anak-anak mami bahagia. Itu untuk kalian semua, mami gak apa-apa. Saudara-saudara, saya tertegun, pada saat itu saya tertegun. Luar biasa. Ini adalah orang yang mampu mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Inilah spiritualitas Yesus Kristus. Dia mengosongkan diri, saudara-saudara.
Dia membiarkan dirinya untuk menjadi berkat bagi siapapun. Bukan aku, bukan egoku, tapi untuk kepentingan semua, untuk kepentingan saudara dan saya, untuk keselamatan dunia ini dia mau mati. Ini spiritualitas Yesus Kristus, spiritualitas yang mengosongkan diri sungguh-sungguh. Spiritualitas kenosis yang memberikan hidup dan darahnya untuk saudara dan saya, untuk kebaikan kita semua. Dan spiritualitas ini, saudara, kata firman Tuhan, yang membuat Yesus mampu merendahkan dirinya dalam hidup dalam kerendahan hati, sehingga saudara hanya orang yang rendah hati yang bisa menghargai siapapun, yang bisa mencintai siapapun, seperti Yesus mencintai dan menghargai serta melayani orang kusta, mencintai, menghargai dan melayani perempuan yang dituduh pelacur, mencintai dan melayani mereka yang dituduh sebagai tukang pungut pajak, saudara. Tapi Yesus, saudara, tidak memandang siapapun. Yesus melayani, Yesus mencintai, Yesus mengasihi siapapun. Karena apa? Dia punya kerendahan hati. Ini spiritualitas kenosis. Dan saudara, kalau kita menghayati spiritualitas kenosis, kerendahan hati, lebih mementingkan orang lain daripada mementingkan diri sendiri. Mementingkan kebaikan orang lain daripada kebaikan diri sendiri. Memikirkan kepentingan semua, saudara-saudara. Maka di tengah-tengah persekutuan yang dimana Tuhan menempatkan kita, baik di keluarga, di gereja, di kampus, di kantor, di tengah masyarakat, kita akan menjadi orang-orang yang mampu menciptakan keakraban, kegembiraan, cinta. Kita menjadi perekat-perekat persekutuan. Kita menjadi jembatan-jembatan cinta di tengah perbedaan. Saudara-saudara, tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah multikrisis ini adalah, mari kita hayati spiritualitas kenosis. Spiritualitas Yesus Kristus yang penuh dengan kerendahan hati, yang mementingkan orang lain, memikirkan kebaikan orang lain. Hanya dengan spiritualitas itu, saudara-saudara, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi garam dan terang bagi siapapun. Tuhan berkati. Hanya kepada
bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Kiranya tanganmu memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kuatkan kami, Tuhan yang Esa. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Yang pertama, pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu, mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak Ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya,
kenaikannya ke surga sampai dengan kedatangannya kembali terkait erat dengan kehidupan saudara? Yang kedua, pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Yang ketiga, ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 4 Oktober 2020. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami mau berdoa untuk setiap keluarga dimanapun berada. Terutama juga mereka yang mengikuti ibadah ini atau ibadah dimanapun. Engkau berkati mereka Tuhan, berikanlah kepada mereka spiritualitas Kristus. Spiritualitas yang rendah hati, yang mengosongkan diri, yang senantiasa memperhatikan kepentingan orang lain, kepentingan sesama, dan kepentingan bangsa ini. Bapa, berikanlah dan tanamkanlah pada diri kami semua cinta kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga kami tidak dikuasai oleh egoisme, kami tidak dikuasai oleh pementingan diri, kami juga tidak dikuasai oleh apatisme. Tetapi kami mampu menjadi sesama bagi siapapun, memperhatikan siapapun, menolong siapapun. Seperti Engkau lebih dulu menolong, mengasihi, dan memperhatikan kami. Kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bapa tolong agar supaya bangsa kami dapat bekerja sama, membangun solidaritas, membangun persekutuan bersama untuk menghadapi pandemi dengan segala krisis-krisis yang muncul. Bapa tolong agar supaya pada saat seperti ini kami tidak panik,
Di dalam kepanikan kami seringkali saling sikut. Di dalam kepanikan seringkali kami ingin mendominasi yang lain. Kami ingin menyelamatkan diri sendiri. Tetapi Tuhan tolong agar supaya di tengah-tengah situasi ini kami justru tetap tenang. Kami tetap dikuasai oleh kasih Kristus dan kami mampu berbagi. Kami mampu mencintai. Kami mampu menolong siapapun. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan juga seluruh kehidupan gerejamu ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati jemaatmu ini Tuhan. Engkau berkati setiap orang, setiap simpatisan dimanapun mereka berada. Engkau berkati mereka dalam pekerjaan mereka, di dalam karir mereka, pangkat jabatan yang telah Engkau percayakan kepada mereka, di dalam kuliah-kuliah, di dalam pendidikan yang mereka jalani. Biarlah semuanya itu Bapa, mereka boleh persembahkan bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan dan menjadi berkat bagi siapapun. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita akan menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Roma pasal 12 ayat 12 sampai 13 menjadi dasar pemberian persembahan kita saat ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang yang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan.
Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, kita membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur Bapa untuk penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami, yang kami rasakan dari hari demi hari hingga pada saat ini Bapa. Bapa yang baik, saat ini kami datang membawa persembahan kami, yang kami tahu itu adalah dari Engkau saja ya Bapa. Pakai kami Tuhan, pakai kehidupan kami untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
kejahatan.